Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Radika dan saya Suci Nurhidayah. Kami dari SMP Negeri 2 Kandangan. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang pemanfaatan bonus-minus mercusi sebagai energi alternatif. Latar belakang SMP Negeri 2 Kandangan terletak di hutan pinus yang sangat luas. Hutan tersebut dikelola oleh petani. Selain menghasilkan kayu dan getah, pohon pinus juga menghasilkan limbah organik berupa konus atau bunga pinus. Bunga pinus belum dimanfaatkan oleh warga sekitar, sehingga berserakan di perkebunan dan hanya menjadi sampah organik. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji dan mengeksplorasi bunga pinus menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengolah bunga pinus menjadi energi alternatif, yaitu dengan dibuat briket. Briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan. Alat satu yaitu kaleng untuk membakar bunga pinus. 2 yaitu saringan untuk menyaring pupuk pinus. 3 yaitu panci untuk memasak air dan tepung kanji. 4 yaitu sodat untuk mengaduk tepung kanji. 5 yaitu kompor untuk memasak tepung kanji dan air. 6 yaitu korek api untuk menyalakan pinus. 7 yaitu paralon untuk mencetak adonan briket agar seragam. 8 yaitu kipas untuk mengipasi pinus agar api stabil. Berikutnya, 1 yaitu bunga pinus kering. 2 yaitu tepung kanji untuk merekatkan adonan. 3 yaitu air untuk melarutkan tepung kanji. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Pertama, nyalakan pinus sedikit demi sedikit ke dalam kaleng hingga kaleng penuh. Usahakan api tetap stabil dengan cara dikipas. 2. Setelah konus hangus terbakar, tunggu kurang lebih 15 menit hingga bara api padam. Selanjutnya, haluskan konus dengan cara ditumbuk. 4. Ayak bubuk konus, ambil bubuk yang benar-benar halus. 5. Masak 1 sendok makan tepung kanji dengan 44 ml air, diaduk hingga mengental. 6. Campur 2 gelas bubuk konus dengan adonan tepung kanji, diaduk hingga merata. 7. Cetak adonan menggunakan paralon. 8. Jemur briket konus di bawah sinar matahari sekitar 3-4 hari. Ya. Pembahasan. Di sini yang akan kami bahas adalah perbandingan antara briket konus dengan arang kayu. Bisa dilihat di gambar atas bahwa arang jika dipegang akan meninggalkan bekas, sedangkan briket jika dipegang tidak akan meninggalkan bekas. Sebagai contoh, kami sudah membawa. Selanjutnya adalah bentuk briket lebih seragam dibandingkan dengan arang kayu. Gambar ketiga menunjukkan bahwa panas yang dihasilkan briket lebih tinggi dibandingkan dengan arang kayu. Selain itu, briket juga menghasilkan asap yang lebih sedikit dibandingkan arang. Gambar selanjutnya adalah daya tahan bakar. Bisa dilihat bahwa briket memiliki
masa bakar yang jauh lebih lama dibandingkan dengan arang kayu. Briket masih berbentuk, sedangkan arang kayu sudah mulai menjadi abu. Selanjutnya adalah pemanfaatan. Sebagai bahan bakar alternatif, briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang kerap digunakan untuk memasak, khususnya memanggang bahan makanan. Contohnya, memanggang sate dan lain sebagainya. 2. Menghemat pengeluaran. Briket memiliki harga yang terjangkau dan cara membuatnya sangat mudah. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa briket memiliki daya tahan bakar yang lebih lama dan asap yang dihasilkan lebih sedikit. Mengurangi polusi udara. Briket juga bisa mengurangi polusi udara karena asap yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan arang. Tentu saja, briket sangat ramah lingkungan. Selanjutnya, mengurangi sampah. Penggunaan briket juga bisa mengurangi sampah karena kita mengurai limbah organik yang ada di sekitar lingkungan. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa briket terbuat dari pinus merkusi dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti arang kayu. Pemanfaatan briket pinus merkusi ini tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, dan cara pembuatannya pun mudah dan sederhana. Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, juga teknologi yang tinggi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah dalam bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Silahkan bila ada tanggapan dari Dewan Juri. Menarik sekali ya. Yang saya tanyakan itu adalah apa perbedaan pembakaran pertama dan kedua. Karena ketika membuat briket kan berarti ada pembakaran yang pertama ya sampai jadi arang, kemudian yang kedua setelah jadi briket dibakar lagi menjadi apa? Apakah ada perbedaannya? Silakan jelaskan. Ya, jadi setelah dibakar, briket memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan arang. Selain itu, panas yang dihasilkan briket lebih tinggi, asapnya juga lebih sedikit. Dibandingkan dengan pembakaran yang pertama, waktu bonus dibakar kan jadi arang ya. Kemudian sesudah itu arangnya dibuat untuk briket dibakar lagi. Dan berarti ada pembakaran pertama kedua. Apa bedanya? Pembakaran pertama, bonus akan menjadi bubuk, tapi belum halus. Selanjutnya harus dihaluskan dengan cara ditumbuk. Kemudian pembakaran kedua yang sudah berbentuk, kalau dibakar maka akan menjadi abu. Abu tersebut bisa lagi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pinus itu kan ada pinus itu kan ada zat yang gampang terbakarnya ya. Nah, kalau dibuat briket dengan kalau ponusnya saja digunakan untuk bahan bakar lebih menguntungkan mana? Kalau begitu saja bonusnya itu ya. Dengan kalau pakai briket itu lebih menguntungkan yang mana? Alasannya apa? Tentu saja lebih menguntungkan yang sudah dibuat briket, karena jika belum dibuat briket maka daya tahannya akan lebih sebentar. Kalau sudah dibuat briket, daya tahan bakarnya akan jauh lebih lama. Berarti terbakarnya lebih lama ya. Selain itu juga panas yang dihasilkan lebih tinggi. Ya, Sudah diteliti Sudah. berarti kan perbedaan antara pembakaran yang pertama kedua itu jawabannya seperti ini tadi. Yang pertama itu kan bonus dengan menjadi arang. Dan yang kedua adalah briket menjadi abu. Ya. Jalan-jalan sambil bertanya jalannya ke Kota Batu. Cakep.
Sampai jumpa semuanya. Semoga bertemu di lain waktu. Bye.